San mendengar Raja Naga Cerah Suanyu memanggilnya, dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Ruang VIP berdekatan satu sama lain, tetapi mereka juga terpisah satu sama lain. Ada partisi khusus, dan ada juga ruang VIP nomor 9 di antara mereka. Kakak Su, apa saranmu? Tang San tidak memiliki kesan yang baik tentang itu, alasannya sangat sederhana, siapa yang ingin merebut Xiao Mei sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia menargetkan orang ini dengan sengaja atau tidak sengaja selama lelang sebelumnya. Bahkan Jingjing tidak memberinya muka. Suanyu memandang Tang San dengan kulit biru tua dan 8 duri terbuka di punggungnya, tersenyum dan berkata, Patriark Jin benar-benar murah hati hari ini. Aku sangat mengaguminya. Warisan mendalam dari klan pohon emas biru benar-benar mengagumkan. Tang San tersenyum dan berkata, Kakak Su adalah orang yang paling banyak mengambil gambar dalam pelelangan hari ini. Kami hanya bertepatan dengan pertemuan itu. Suanyu berkata, ada barang lelang yang kebetulan sangat dibutuhkan oleh mitra di pihakku. Aku tidak tahu apakah Patriark Jin dapat melepaskan cintanya. Kami bersedia menambahkan 100 koin ametis ke harga aslinya. Lot itu untuk Patriark Jin seharusnya tidak banyak berpengaruh. Tang San tampak bingung dan berkata, apa maksudmu? Suanyu berkata, ini adalah tahta beku. Aku ingin tahu apakah Patriark Jin dapat melepaskan cintanya. Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan rasa malu, mengatakan, aku benar-benar minta maaf. Kami benar-benar tidak membutuhkan tahta beku ini, tetapi itu diambil oleh seorang teman yang memintaku untuk mengambil gambar, dia sangat membutuhkannya, banyak juga. Jadi tidak bisa dikompromikan. Berdiri tidak jauh di belakang Suanyu, Raja Iblis Naga Es Sun Honghao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, temanmu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, dia masih setingkat Raja Iblis, jadi dia tidak akan berpartisipasi. Sun Honghao berkata, kalau begitu dia pasti tidak membutuhkan lebih dariku. Biarkan aku melakukannya, dan aku berhutang budi padamu. Aku adalah Patriark Klan Naga Es, dan tahta beku sangat penting bagiku. Tang San berkata dengan ekspresi terkejut, lalu mengapa Brother Sun tidak terus menaikkan harga selama pelelangan sebelumnya. Aku hampir menyerah, tetapi aku tidak berharap tidak akan ada lagi persaingan, jadi aku menang. Sekarang temanku sudah tahu bahwa aku memotretnya membuatku sulit untuk menyerah, jadi aku minta maaf. Wajah Sun Honghao berubah, dan dia tiba-tiba menjadi muram. Patriark Jin benar-benar tidak bisa menyerah. Tang San tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, Saudara Sun, meskipun aku tidak terlalu berharap dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini, aku juga salah satu peserta, kamu mengatakan bahwa itu sangat penting bagimu, kamu juga harus berpartisipasi dalam pertempuran kaisar ini, maka kita adalah lawan dalam arti tertentu. Aku tidak bisa membantu musuh, kan? Kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi lawan kami. Tang Mo Huang, Raja Iblis Naga Api, mau tidak mau berkata. Suanyu segera menegur dengan suara yang dalam, Mo Huang, mengapa kamu berbicara dengan Patriark Jin? Cepat minta maaf. Ekspresi jijik muncul di wajah Tang Mo Huang, tetapi dia tidak ingin menentang kata-kata Suanyu, jadi dia mengangguk ke Tang San dan berkata, maaf atas kesalahanku. Tang San tidak marah, hanya tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa, kamu benar. Aku tidak ingin bersaing denganmu, tetapi karena aku berpartisipasi, itu juga mewakili klan pohon emas biru kami, manajer umum. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, bukankah leluhur pohon akan malu? Kalian bersenang-senang mengobrol dariku. Pada saat ini, suara rendah tapi jujur terdengar, menarik perhatian kedua belah pihak. Seorang pria berjalan keluar dari ruang VIP nomor 9, yang terjepit di antara ruang VIP nomor 8 dan nomor 10, memiliki sosok yang sangat agung, tingginya sekitar 2 meter, terlihat tidak berbeda dari manusia biasa di permukaan, terlihat sedikit lebih gemuk dalam sosoknya yang kokoh, memiliki rambut pendek dan wajah yang sederhana dan jujur, terlihat sama sekali tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Hanya dengan melihatnya, Tang San mengenali ras apa keberadaan yang benar-benar muda ini. Golden Mammoth pemilik kota Golden City saat ini juga merupakan patriark baru dari klan Golden Mammoth. Pembekalannya dilakukan sesaat sebelum Xiao Mei. Setelah Kaisar Iblis Raksasa Besar mengundurkan diri sebagai patriark dari klan Mammoth Emas, dia menyerahkan posisi patriark kepada yang ada di depannya. Tang San dengan cepat mengingat dalam benaknya,
dan mengingat nama orang ini. Ning Chenen. Orang ini juga eksistensi yang sangat aneh. Sebelum dia menjadi patriark klan Mamut Emas dan penguasa kota-kota emas, dia adalah eksistensi yang sama sekali tidak dikenal, dan dia bukan keturunan langsung kaisar iblis raksasa besar. Namun, karena ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Itu adalah Mamut Emas yang tidak berhubungan langsung dengan kaisar, dan akhirnya menjadi patriark dan penguasa kota. Bahkan keturunan kaisar belum mampu bersaing dengannya. Tentu saja ia memiliki kelebihannya sendiri. Halo, Patriark Ning. Su Anyu jelas mengetahuinya sejak awal, dan mengangguk ke Ning Chenen. Ning Chenen juga mengangguk padanya dan berkata, aku benar-benar iri padamu. Tidak menarik bagiku untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kemiskinan adalah dosa asal. Memang, pada lelang sebelumnya, ruang VIP nomor 9 hampir tidak pernah membeli, seolah-olah tidak ada sama sekali. Itu sebabnya Su Anyu tidak melihat ruang VIP nomor 9 sama sekali ketika dia berbicara dengan Tang San. Su Anyu berkata sambil tersenyum, aku tidak berpartisipasi dalam pelelangan karena kamu tidak memiliki apapun untuk dilihat. Kamu harus berpartisipasi kali ini, kan? Ning Chenen mengangguk dan berkata, seperti yang dikatakan Patriark Jin, selalu coba, jika tidak, klan tidak akan dapat membicarakannya. Jika kamu tidak mencoba, diperkirakan Yang Mulia akan memukuliku. Lakukan saja yang terbaik, jangan khawatir, aku jelas bukan pesaingmu. Melihat wajahnya yang tersenyum, senyum Tang San tidak berubah, tetapi akan aneh jika dia benar-benar percaya pada pihak lain. Bagaimanapun, dia masih memiliki reputasi bahwa dia tidak pandai bertarung. Golden Mammoth itu kuat, namun, lelang ini sebenarnya ditempatkan di ruang VIP di belakangnya, dan yang ini sepertinya tidak peduli, perlu diperhatikan karakter ini saja. Ning Chenen berkata sambil tersenyum, aku mendengar apa yang kamu katakan barusan. Aku pikir kata-kata Patriark Jin masuk akal. Sun Tua, kamu tidak bekerja keras ketika kamu menembak, jadi sangat tidak pantas untuk membiarkan seseorang memberikannya kepadamu di kali ini. Bagi kita yang merupakan kontestan yang sama, pasti tidak ada dukungan untukmu, katamu. Hahaha. Melihatnya tertawa, Sun Honghao berkata dengan marah, pria gendut sialan, jangan lakukan ini. Bahkan jika aku mengambil tahta beku, bisakah aku mengalahkanmu? Yang lain tidak tahu, aku masih tidak tahu seperti apa rupamu. Anyu, jangan tertipu olehnya. Pria gemuk ini bukan hal yang baik. Ini adalah keberadaan yang langka dengan dua garis keturunan tingkat pertama pada saat yang sama, sangat kuat. Su Anyu masih tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengarnya. Kali ini Patriark Ning adalah salah satu pesaing terbesarku. Senyum di wajah Ning Chenen tiba-tiba memudar, dia menatap Sun Honghao dengan senyum masam, mengangkat jarinya untuk menunjuknya, dan berkata, ini sulit, Sun Tua, bagaimana kamu bisa memperlakukan saudaramu yang baik seperti ini? Kami sudah tahu satu sama lain selama bertahun-tahun. Raja Iblis Naga Es Sun Honghao mencibir dan berkata, jangan datang ke sini. Apa maksudmu di depanku? Aku dengar bahkan Raja Iblis Mammoth gagal mematahkan pertahananmu. Itu benar, tidak ada yang bisa kulakukan untukmu, jika tidak, kamu bisa duduk di kursi Patriark. Kaisar Iblis Mammoth jelas melihatmu tidak enak dipandang tetapi tidak bisa membunuhmu, dan itulah yang membuatmu. Ning Chenen mengerutkan kening dan berkata, cukup. Jangan ambil barang-barang di sini, ayah baptisku ada di sini. Itu ayah baptisku? Ayah baptis yang bahkan lebih bisa dicium daripada ayahku sendiri, mengapa orang tua itu membunuhku? Sun Honghao hanya mencibir, tetapi tidak berbicara. Tang San mendengarkannya, hatinya sedikit bergerak, indera ilahinya tersapu tanpa terasa, dan kejutan di hatinya tiba-tiba meningkat sedikit. Jika bukan karena pengingat Raja Iblis Naga Es Sun Honghao, dia tidak akan pernah menemukan bahwa Ning Chenen sebenarnya memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama. Di antara dua garis keturunannya, garis keturunan Mammoth Emas menempati posisi utama, tetapi pada saat yang sama ada garis keturunan lain yang terintegrasi ke dalamnya, dan perpaduannya sangat pintar, bahkan sedikit mirip dengan perpaduan garis keturunan supernya sendiri. Hanya saja garis keturunan supernya benar-benar menyatu satu sama lain ketika mereka menyatu, dan perpaduannya didasarkan pada satu jenis, yang setara dengan menelan yang lain. Selain garis keturunan Mammoth Emas, garis keturunan lain di tubuh Ning Chenen adalah garis keturunan King Kong dari keluarga King Kong Jing. Orang baik, tidak heran Kaisar Iblis Mammoth tidak bisa mematahkan pertahanannya.
Darah pada orang ini benar-benar unik. Pada saat yang sama, ia memiliki garis keturunan pertahanan paling kuat dari monster dan roh. Benar-benar kuat. Ning Chenen tampaknya tidak ingin menyembunyikan apapun, menoleh ke Tang San dan berkata, "Aku baru saja bertemu Patriark Jin hari ini, dan aku selalu memiliki masalah. Aku mendengar bahwa King Kong Jingjing dibunuh oleh susu karena dia menyinggung susu. Benarkah? Aduh, ngomong-ngomong aku juga punya sedikit darah dari keluarga King Kong Jing, dan ibuku adalah selir dari King Kong Jingjing." Selir adalah putri seorang selir. Tang San berkata, "Aku tidak bisa mengatakan situasi spesifiknya. Hanya saja sejumlah besar kasus klan saya dimutilasi di kota King Kong pada waktu itu, dan leluhur pohon sangat marah. Kemudian proyeksi tubuh leluhur pohon muncul, aku tidak tahu proses spesifiknya dari dibunuh oleh susu." Saudara Ning, belasungkawa. Menurut Ning Chenen, King Kong Jingjing harus dianggap sebagai kakeknya. Ning Chenen mengangkat bahunya dan berkata, "Aku tidak perlu merasa kasihan. Meskipun aku memiliki hubungan darah dengan King Kong Jinghuang, aku belum pernah benar-benar melihat orang tua itu. Ibuku diusir olehnya saat itu. Omong-omong, ayahku mengambil keuntungan besar." Tang San tidak memiliki antarmuka, di permukaan dia tidak bisa melihat perubahan suasana hati di Ning Chenen, tetapi sulit untuk mengatakan apa pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Lagi pula, mereka masih berhubungan. "Oke, kita sedang mendiskusikan tahta beku, jadi jangan membuat masalah." Patriark Jin benar-benar tidak mau menyerah. Raja Iblis Naga Es Sun Honghao memandang Tang San dengan ekspresi muram. Tang San berkata dengan ekspresi malu, memang tidak nyaman untuk menyerah. Raja Iblis Naga Es Sun Honghao mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan ingat." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang VIP nomor 10. Raja Naga Cerah Su Anyu berkata dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf untuk Patriark Jin, aku minta maaf kepadamu atas kekasarannya." Namun, Hong Hao telah menginginkan tahta beku ini untuk waktu yang lama. Pasti sedikit emosional untuk tidak bisa mendapatkannya, aku akan lebih membujuknya. Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih kepada Patriark Jin karena mengambil lebih banyak buah emas biru kali ini sehingga kami juga bisa mendapatkannya. Jika tidak, diperkirakan kami tidak akan mendapatkannya, karena tidak bisa bersaing. Tang San tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Kami menghasilkan banyak uang kali ini. Lagi pula, kami telah menghasilkan banyak premi, dan aku tidak ingin terus menaikkan harganya. Pohon klan emas biru kami selalu dirindukan. Jika buah emas biru memiliki harga setinggi langit lagi, hidup kita akan semakin sulit." Ning Chenen tiba-tiba menyela, "Omong-omong, Patriark Jin, aku punya permintaan. 5.000 koin ametis, kan? Bisakah kamu juga menjual padaku buah emas biru? Aku harus bisa mengumpulkan uang." Tang San tertegun sejenak, seseorang mengirim uang. Ada apa dengan itu? Namun, di permukaan, dia masih menunjukkan rasa malu dan berkata, "Memang benar stoknya sudah habis." Ning Chenen tersenyum dan berkata, "Tambahkan 500, aku akan memberimu 5.500. Aku pasti tidak akan mempermalukan Patriark Jin." Itu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Tang San menemukan bahwa ekspresi Su Anyu berubah ketika Ning Chenen mengatakan dia menginginkan buah emas biru bersamanya. Dia segera mengerti alasannya. Pertahanan Ning Chenen sudah berada di urutan teratas daftar. Jika ada energi kehidupan yang cukup untuk mendukungnya, siapa yang bisa mematahkan pertahanannya? Namun, saat ini, Su Anyu jelas tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikannya, yaitu, dia benar-benar menyinggung orang. Tang San menghela nafas dan berkata, "Baiklah, baiklah. Tapi tolong jangan katakan masalah ini kepada orang lain. Tidak perlu 5.500, itu sama untuk semua orang, 5.000. Tentu saja dia tidak bisa melompat ke lubang yang digali Ning Chenen untuknya. Kamu sudah menjual 5 keping 5.000, dan tiba-tiba datang 5.500, bukankah itu menyinggung orang?" Patriark Jin sombong, "Aku menjadikanmu teman." Ning Chen berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan Tang San, musuh yang membunuh kakeknya dengan susu. Tang San tersenyum dan mengangguk, "Mengapa kamu tidak menghasilkan uang jika kamu punya uang? Adapun apakah kamu dapat menembus pertahanan ini, apa hubungannya dengan dirimu sendiri? Jangan katakan apakah dia dapat menemukannya dalam permainan, jadi bagaimana jika dia melakukannya?"
Bagaimanapun, itu bukan kaisar. Pertahanan King Kong Jingwang tidak sekuat mati. Setelah menjual 5.000 koin ametis lagi, Tang San dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Matanya menatap jauh. Setelah melewati ruang VIP nomor 10, Xiao Mei dan kedua ibunya berada di luar untuk mengambil nafas. Matanya juga tertuju pada 3 patriark yang berbicara di pihak mereka. Pada saat ini, Xiao Mei masih mengenakan kerudung, menutupi penampilannya yang tiada taraf. Hati Tang San sedikit menghangat ketika dia berpikir bahwa dia masih hangat dan harum di pelukannya 2 hari yang lalu. Melihat matanya tiba-tiba menjadi sedikit lebih bersemangat. Kesadaran Xiao Mei sangat tajam, dia segera merasakan perubahan di sisi Tang San, matanya langsung menjadi sedikit lebih dingin, dan masih ada sedikit udara dingin. Dia juga memahami domain Dewa Pembunuh, yang berasal dari transformasi harimau putih, tidak mendominasi seperti domain Dewa Pembunuh kucing besar, tetapi lebih tajam. Batuk-batuk, Tang San terbatuk dan buru-buru menahan emosinya. Tentu saja dia tidak takut dengan niat membunuh Xiao Mei, tetapi dia takut jika dia menunjukkan terlalu banyak, akan buruk jika dia mengenalinya. Su Anyu ditempatkan di tengah, tentu saja dia merasakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Tang San, mawar itu bagus tetapi memiliki duri. Tampaknya Patriark Jin benar-benar harus bekerja sangat keras dalam kompetisi ini. Aku tertawa. Kami keluar dari tempat yang begitu kecil, kami belum pernah melihat wanita cantik seperti itu, jangan tersinggung. Saat dia berbicara, Tang San memberi hormat yang dalam ke arah Xiao Mei, mengungkapkan permintaan maafnya. Namun, Xiao Mei sudah memalingkan wajahnya tanpa memandangnya. Dia sangat arogan, dan dia suka cara dia bangga pada orang lain tetapi bertindak seperti anak manja di pelukannya. Ning Chenen berkata sambil tersenyum, kalian semua punya ide ingin menggendong wanita cantik, tapi aku tidak, jadi aku bukan sainganmu dalam cinta, aku sudah menikah. Anak-anakku sangat baik, besar, aku hanya mencintai istriku. Tang San dan Su Anyu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, siapa yang berjanji untuk mendengarnya. Ngomong-ngomong, jujurlah, sebuah suara yang agak teredam datang dari tidak jauh. Tang San berbalik dan melihat ke belakangnya. Di depan pintu ruang VIP nomor 6, sosok tinggi berdiri di sana, Yuan Chunyu berdiri di sana, melihat ke kejauhan. Ruang VIP Sky Splitting City, praktisi wanita dari orc raksasa Bimen. Pada saat ini, berdiri di depan ruang VIP nomor 6 bukan hanya binatang behemoth. Pria ini relatif mungil, dan dia bukan yang terkuat di Sky Splitting City, tetapi dia penuh dengan tekstur logam. Namun, keilahiannya akal sehatnya sangat kuat, dan penampilannya masih milik Zhou Zeng, dilihat dari estetika manusia Tang San, jika tidak mempertimbangkan tingginya lebih dari 6 meter. Namun, fisik yang kuat itu lebih dari satu ukuran lebih besar dari Ning Chen. Apakah Behemoth dan Golden Mammoth menikah? Melihat adegan ini, Tang San tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, kamu harus tahu bahwa dia sendiri yang memiliki perubahan Jinmeng. Dia juga orang pertama yang menggabungkan darah mammoth emas dengan darah behemoth. Dan itu berhasil, oleh karena itu, sangat mungkin bagi keturunan yang lahir setelah pernikahan behemoth dan golden mammoth untuk membangkitkan super bloodline, tentu saja kemungkinan ini sangat kecil, tetapi setidaknya mereka sudah mencoba. Jelas menemukan beberapa cara untuk menggabungkan dua garis keturunan. Harus dikatakan bahwa klan monster benar-benar diberkati. Jika mereka diizinkan untuk berhasil menumbuhkan praktisi garis keturunan super, maka aku khawatir itu akan menjadi kaisar paling kuat dari generasi berikutnya. Aku berhati-hati setiap hari, kata Ning Chenen sambil tersenyum. Apa yang dipikirkan Tang San, Su Anyu, Raja Naga Cerah jelas memikirkannya juga. Wajahnya berubah sedikit cepat, tetapi segera kembali normal. Ternyata itu kakak iparku. Halo, kakak ipar, Su Anyu dari klan Naga Guangming, memberi salam. Klan Pohon Emas Biru, Jin Miaolin. Tang San juga menundukkan kepalanya kepada wanita dari klan binatang raksasa Bimen. Klan Bimeng, Lan Mokian, aku sudah bertemu dua patriark. Wanita behemoth itu benar-benar memberi hormat kepada Tang San dan Su Anyu dengan sopan. Kemudian sosoknya yang agung dengan cepat menyusut ke mata telanjang, menjadi sekitar 2 meter lebih tinggi dari Ning Chenen. Yang lebih aneh adalah pakaian di tubuhnya juga menyusut bersama dengan sosoknya. Dibandingkan dengan sebelumnya, sosoknya jauh lebih ramping, dan terlihat lebih menarik.
Tatapan Tang San menyapu melewatinya, di antara binatang raksasa Bimen, yang dengan napas paling kental dan kuat telah beralih ke sisi ini saat ini, dan sedikit mengangguk untuk menyambut Tang San yang lebih dekat. Patriark klan binatang raksasa-raksasa, penguasa kota Split Sky City, Jin Anguo, putra bungsu dari Kaisar Iblis Agung Split Sky. Yaitu, orang yang secara pribadi pergi ke kota Kerry untuk melamar Xiao Mei, yang kemudian memicu kompetisi ini. Saingan dalam cinta ini jelas merupakan saingan sejati dalam cinta, jika tidak ada yang lain, Tang San tidak tahan untuk melamar Xiao Mei lebih awal dari dirinya sendiri. Namun, Tang San tetap tenang di permukaan, selalu dengan senyum tipis di wajahnya, dan ingin dia membalas kesopanan. Tidak diragukan lagi, mereka yang dapat memimpin ruang VIP utama adalah praktisi teratas di bawah kaisar kontemporer. Aura Jin Anguo kuat, tapi Lan Moqian itu tidak biasa. Gayanya berbeda dari Jin Anguo, dan itu juga harus menjadi keberadaan khusus di raksasa behemoth. Lan Moqian, kamu harus hati-hati, ayah. Suara Jingjing tiba-tiba terdengar di hati Tang San. Mendengar dia mengatakan itu, Tang San tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Apa identitas Jingjing? Itu adalah mantan Kaisar Setan Kristal, praktisi nomor 1 saat itu. Bahkan Raja Naga Cerah Suanyu, dia hanya meminta dirinya untuk menjaga 1 atau 2, tetapi tidak mengatakan untuk berhati-hati. Lan Moqian belajar di bawah Kaisar Iblis Agung Pedang Suci, dan tumbuh bersama Kaisar Iblis Agung Santo Pedang sejak kecil. Meskipun ia termasuk dalam klan binatang buas behemoth, ia telah memenangkan biografi sejati Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Di antara para klan Bimen dikenal sebagai Saint Pedang Bimen, dia adalah satu-satunya di antara binatang raksasa Bimen yang tidak menggunakan cakar tajam untuk bertarung. Kekuatannya sangat kuat. Kaisar Iblis Besar Pedang Saint Pedang bahkan memiliki ide untuk melewati tahtanya untuk itu, Iblis Bangau bermahkota merah. Dalam nada yang sama, tidak ada yang bisa menandinginya. Tang San menyipitkan matanya, dan berkata kepada Jingjing dalam hatinya, binatang raksasa Bimen menikah lagi, dan mereka mengirim anak-anak mereka ke Sword Saint Great Demon Emperor sebagai murid. Niatnya cukup mengesankan. Jingjing berkata, ini normal. Lagi pula, dibandingkan dengan klan naga dan klan monster Phoenix kita, klan Bimen selalu setenar kita, tetapi selalu ditekan. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis pemisah surga tanpa ide? Jika ada perselisihan nyata jika demikian, klan Bimen memang tidak lemah. Kaisar Iblis Besar Behmon selalu bersikap rendah hati dan menunggu waktunya, tetapi apakah saya abadi atau tidak, aku tahu bahwa dia bukan seorang master siapa yang puas dengan kesepian. Kali ini, klan Bimeng harus sama. Aku penuh energi. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Lan Moqian, itu pasti akan bersaing. Tentu saja Tang San tidak akan benar-benar bertanya, apa yang dikatakan Jingjing tidak perlu dipertanyakan sama sekali. Mereka semua adalah musuh. Inilah yang terlihat sejauh ini. Ada banyak lagi yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Kali ini, kompetisi untuk merekrut kerabat benar-benar meledakkan latar belakang seluruh benua peri. Tahta Kaisar adalah pengantar terbaik. Pada saat ini, makanan di setiap ruang VIP sudah siap. Tang San dan yang lainnya juga kembali ke kamar VIP mereka untuk makan. Melalui pertukaran singkat tadi, Tang San memperoleh banyak informasi. Informasi ini seharusnya tidak menjadi rahasia besar bagi ras lain, karena semua orang sudah akrab satu sama lain. Tapi bagi klan pohon emas biru di kota Jianmu, itu memang pengetahuan baru. Siapa yang membuat klan pohon emas biru lemah? Tanpa kebangkitan leluhur pohon, bahkan jika Tang San menjadi patriark, dia mungkin tidak akan memiliki hak untuk memiliki kamar VIP sendiri. Bahkan penguasa kota tidak berguna. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Setelah makan malam, di luar benar-benar gelap. Sekelompok cahaya terang memercik, mengungkapkan setiap detail dari aula lelang besar. Putaran lelang berikutnya juga akan segera dimulai. Ketika sosok agung muncul di panggung lelang, kebisingan di antara penonton secara bertahap mereda. Orang yang memimpin pelelangan bukan lagi Raja Iblis Agung Iblis Kegelapan sebelumnya, tetapi yang berbeda. Dia masih Kaisar Kekaisaran Tianyu, dan dia adalah Kaisar Iblis Mammoth, yang terkuat dari garis keturunan Mammoth Emas. Kaisar Iblis Raksasa masih terlihat sangat serius. Dari permukaan, wajah orang ini sangat tegak. Melihatnya melalui layar, Tang San berpikir sejenak.
Jika Kaisar Iblis Besar Raksasa ditambah Kaisar Iblis Besar Pemecah Langit ditambah Kaisar Iblis Agung Pedang Suci, jika ketiganya bergabung, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dan sangat mungkin bahwa dalam kombinasi mereka, bukan tidak mungkin untuk menambahkan King Kong Jing Huang. Bagaimanapun, Tuan Kota Jincheng kontemporer masih memiliki garis keturunan milik King Kong Jing Huang. Situasi ini benar-benar menarik. Dapat dikatakan bahwa semua kaisar bukanlah cahaya hemat bahan bakar. Tampaknya kaisar terutama dibagi menjadi dua kerajaan, tetapi pembagian kekuasaan yang sebenarnya mungkin tidak banyak berhubungan dengan negara. Saat ini, dua kaisar surgawi, Tianyang dan Diyin, jelas satu, dan mereka juga merupakan salah satu kombinasi yang paling kuat. Maka tiga kaisar iblis besar, mayat hidup, Wutong, dan Jing Feng, juga harus menjadi satu. Lalu ada tiga kaisar iblis besar, Split Sky, Mammoth, dan Juggernaut. Ini adalah 9 raja. Kaisar iblis rubah surgawi adalah salah satu yang unik. Sebagai pengendali keberuntungan, tidak ada yang akan menyinggung perasaannya. Dan bagaimana dengan 4 kaisar lainnya? Bagaimana mereka berdiri? Kaisar Tianjing di pihak Kekaisaran Richen, Desun dan Xiansun mungkin berada di pihak Kaisar Tianyang dan Diyin. Adapun Kaisar Liuli, saya tidak tahu apakah dia akan bergabung dengan Kaisar Iblis Pemisah Surga karena dia juga pandai dalam pertahanan dan kontrol ruang. 3 poin dunia. Tang San berpikir, situasi ini sangat penting, kamu harus sangat memahami seluruh situasi, sehingga kamu dan Xiao Mei memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Bagi ketiga pihak ini, kemungkinan besar mereka berharap untuk memecahkan situasi saat ini, tetapi tidak ingin merusak keseimbangan semula. Karena 3 titik dunia, begitu satu pihak menjadi lebih kuat, itu akan mengundang dua lainnya untuk bergabung. Lanjutkan pelelangan, silakan pergi ke lot berikutnya. Suara yang dalam dari Kaisar Iblis Mammoth terdengar, dan dalam suaranya, sepertinya seluruh aula lelang telah menjadi stabil. Semua balok terkonsentrasi di meja lelang, dan platform yang lebih besar perlahan naik dari bawah. Ketika platform naik, cahaya kuat yang bersinar di meja lelang tampaknya sedikit meredup, seolah-olah cahaya itu diserap oleh barang itu. Itu adalah pedang tinta dengan laras hitam pekat. Cahaya ditarik dan diserap olehnya. Munculnya pedang hitam ini membuat hati Tang San sedikit bergetar. Getaran itu tidak berasal dari kesadarannya sendiri, tetapi proyeksi pedang Asura dalam kesadarannya. Meskipun maksud pedang dari pedang ilahi Asura adalah dengan Xiao Mei, Tang San juga terjerat. Artefak pemicu artefak. Tang San bahkan sedikit terkejut, perasaan seperti ini adalah pertama kalinya dia muncul sejak dia datang ke dunia ini. Saat itu, bahkan di alam dewa, situasi ini sangat langka. Artefak memicu artefak, apa artinya ini? Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sebagai mantan Raja Dewa, dia sangat jelas. Artefak super, pedang hitam ini sebenarnya adalah artefak super, bukan? Sementara Tang San terkejut, di sisi lain, Xiao Mei di ruang VIP pada kamar 11 bahkan berdiri. Kejutannya jauh di atas Tang San, karena pedang ilahi Asura sekarang duduk di pusat kesadarannya, dan perasaannya pasti jauh lebih mendalam daripada Tang San. Jadi, ketika Tang San merasakannya, dia secara alami juga merasakannya, pedang ilahi Asura bahkan bersenandung di lautan kesadarannya. Meskipun Xiao Mei tidak mengerti apa artinya ini, dia yakin bahwa pedang hitam ini pasti diperolehnya sendiri. Itu terkait dengan artefak Super Asura Excalibur, dan Asura Excalibur bahkan menyampaikan emosi kerinduannya. Bagaimana dia bisa melepaskan pedang tinta ini? Di meja lelang, suara Kaisar Iblis Mammoth terdengar, pedang Iblis Bayangan. Level artefak, artefak warisan klan Iblis Bayangan. Klan Iblis Bayangan, kalian harus tahu bahwa ini adalah ras yang hampir tidak disukai semua orang. Ada juga tanda-tanda kemunculannya di antara mereka. Banyak pencurian terkait dengan mereka. Pedang Iblis Bayangan ini adalah salah satu yang dengan berani dicuri oleh klan Iblis Bayangan dari seorang kaisar. Pada akhirnya, pemimpin klan Iblis Bayangan dari generasi itu dibunuh oleh orang itu. Kaisar membunuhnya, sehingga meninggalkan pedang Iblis Bayangan tingkat artefak ini di Istana Leluhur. Dalam pelelangan super ini, Istana Leluhur mengeluarkannya dan berpartisipasi dalam pelelangan. Artefak ini memiliki banyak fungsi. Misalnya, ia dapat menyembunyikan tubuh tuannya dan mencapai efek hampir tidak terlihat.
Ini paling cocok untuk pembunuhan. Tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki efek memenjarakan kesadaran. Ia sangat mematikan kesadaran. Pada awalnya, Kaisar hampir menderita kerugian. Namun, artefak ini sendiri sangat mendominasi, dan mudah untuk melukai tuannya saat menggunakannya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan penekan yang cukup, jangan coba gunakan. Hanya mereka yang lebih kuat yang dapat menggunakan artefak ini. Lelang akan dimulai di bawah, dengan harga awal 2.000 koin ametis, dengan peningkatan tidak kurang dari 100 setiap kali. Penyajiannya sangat sederhana, dan tidak ada rendering yang berlebihan. Tapi keajaiban pedang hitam ini pada dasarnya dikatakan. Namun, ketika pelelangan benar-benar dimulai, para penonton terdiam sejenak. Tidak diragukan lagi, senjata tingkat artefak pasti akan menarik banyak penawar. Tapi pedang iblis bayangan ini berbeda. Pertama dan terpenting, masalah terbesar adalah bahwa itu adalah artefak dari Shadow Demons. Secara alami tidak masalah untuk mengumpulkan artefak seperti itu oleh istana leluhur. Tidak peduli seberapa berani iblis bayangan, mereka tidak akan berani mencuri dari istana leluhur. Bahkan, mereka telah mencobanya, tetapi mereka belum pernah melakukannya dengan berhasil. Setelah melanggar banyak pemain bagus, akhirnya gagal. Kedua, meskipun efek dari artefak ini sendiri sangat besar, itu dapat merusak kesadaran dan membuat orang menjadi tidak terlihat. Ini semua adalah kemampuan yang sangat kuat. Tapi masalahnya akan merugikan pemiliknya, yang merepotkan. Meskipun Kaisar Iblis Mammoth tidak menjelaskannya dengan jelas, artefak tingkat ini telah disimpan di istana leluhur, dan belum digantikan oleh kaisar manapun, yang telah menjelaskan masalahnya. Kaisar Iblis Mammoth juga cukup realistis. Artinya sangat jelas, dan Raja Iblis Besar mungkin belum tentu mengendalikan artefak ini. Keberadaan seperti itu juga merupakan kentang panas di tangan. Apalagi tidak banyak monster dan roh yang pandai menggunakan pedang. 2.100 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Ruang VIP dari bidikan garis keturunan Behemoth. Dengan perkenalan Jingjing ke Lan Moqian barusan, Tang San secara alami mengerti untuk siapa itu. Lan Moqian menginginkan pedang sihir bayangan ini. Jelas, apa yang dikatakan Kaisar Iblis Mammoth sebelumnya adalah apa yang bisa dilakukan Lan Moqian. Fisik yang kuat dari klan binatang Behemoth dan kekuatan Raja Iblis Besar, ia memiliki segalanya, dan kekuatan garis keturunannya sendiri cukup kuat. Namun, jika dikatakan bahwa di antara semua lelang sebelumnya, yang mana yang harus dimiliki Tang San, tidak diragukan lagi itu adalah lelang yang ada di depannya. Mampu memobilisasi Asura Divine Sword, meskipun tampaknya Shadow Demon Sword ini bukan senjata Super Divine, Tang San masih harus menurunkannya untuk Xiao Mei dan mempelajarinya dengan cermat. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Xiao Mei sendiri sudah mulai berpartisipasi dalam pelelangan, 2.200 koin ametis, ruang VIP nomor 11. 2.300 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Orang-orang Bimen menaikkan harganya lagi. 2.400 koin ametis, ruang VIP nomor 11. Xiao Mei tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ini adalah tembakan pertamanya hari ini. Dengan kamar dagang Lingki sebagai dukungan, kekayaan kota Keri pasti banyak. Sejak Xiao Mei bergerak, Tang San tidak akan bergerak lagi. Untuk artefak ini, tidak ada penawar lain yang muncul. Lagi pula, tidak semua orang bisa menggunakan Shadow Demon Sword. Dengan cara ini, kedua belah pihak terus menaikkan harga, dan segera, harga pedang iblis bayangan ini telah melampaui 3.000 koin kecubung. Kaisar Iblis Raksasa di atas panggung sedikit terkejut. Menurut pendapatnya, pedang iblis bayangan bernilai paling banyak 2.000 koin ametis. Jika bukan karena lelang super ini, akan sulit untuk mengatakan apakah itu akan berlalu. Tapi aku tidak berharap itu bahkan akan menyebabkan perkelahian. Ini agak menarik. 3.000, Zhu Ting telah puas, dan tampaknya kedua belah pihak terus menaikkan harganya. 3.300 koin ametis, kamar VIP nomor 11. Xiao Mei menaikkan harganya lagi. 3.400 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Lan Moqian tidak menunjukkan kelemahan. Rift Sky City juga sangat kaya. Klan binatang raksasa Behemoth dikenal sebagai salah satu dari 3 klan monster terkuat di dunia. Mereka telah ada sejak zaman kuno, dan latar belakang mereka benar-benar mendalam. 3.600 koin ametis. Ruang VIP nomor 11.
Xiaomi mulai menaikkan harga dengan pesat. Harga tambahan tidak rendah untuk Carry City. 3.700 koin ametis. Ruang VIP nomor 6. Lan Moqian menolak untuk menyerah sama sekali. Jelas, dia juga memiliki niat untuk memenangkan pedang ini. 5.000 koin ametis. Ruang VIP nomor 8. Pada saat ini, kenaikan harga tiba-tiba muncul. Itu juga mengejutkan penonton dalam sekejap. Sebelum lot ini, satu-satunya buah emas biru yang bisa mencapai 5.000 koin ametis muncul sebelumnya. Dan pada saat ini, Tang San yang mengajukan penawaran. Penonton langsung berseru, kaya dan berkemauan sendiri, benar-benar kaya dan berkemauan sendiri. Semua orang sudah tahu bahwa klan pohon emas biru kaya, lagi pula, mereka baru saja menghasilkan 25.000 koin ametis. Ini adalah pukulan besar segera. Itu adalah 5.000 koin ametis, yang jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk ras apapun. Pada saat yang sama, suara Tang San datang dari ruang VIP nomor 8, Tuan Kota Mei, tolong jangan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Barang lelang ini telah dilelang, dan aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Di ruang VIP nomor 11, ketika Xiaomi mendengar bahwa kamar VIP nomor 8 menawarkan 5.000, dia bahkan merasa matanya menjadi gelap. Tapi saat berikutnya kata-kata Tang San membuatnya tertegun sejenak. 5.000 koin ametis sebagai salam. Memikirkan mata bersemangat dari pihak lain sebelumnya, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Keluarga pohon emas biru ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat kaya dan disengaja. Biarkan saja dia menembak. Sang putri tersenyum. Tidak, Xiaomi menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku tidak bisa hanya menanyakan hal-hal orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.